untuk menjadi anggota kerukunan Batu Kalu. Dan saudara-saudaraku yang ada di kerukunan ini mempercayakan saya selaku ketua panitia. Karena kandang nakal tahun ini itu ya betul-betul modelnya tongkonan Honda. Kok aja ketua Yesus? Oh iya. Kok aja. Padang umi, kubeng kami 100 juta. Wah, orang Kembat bilang, nah kayaknya dipakai sengton na adik lah kamu ambil Indoku ya, sama Pastor Chandra tuh ayolah taruh bang ya, karena letaknya Kembat itu lebih dekat. Nemo dat what non habet. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Kalau ya itu kalau boncengan motor kosong silakan dibonceng. Hai pak tuh ya, nona pak, namaning pak. Ya, ya, tidak pernah saya lihat dia cantik atau tidak ada. Wih dalam hatiku rugi liurnya saya Kalau kita katakan sudah semangat maka berubah. Justru karena mereka mencintai kita, maka mereka berani menegur kita. Kembat tidak bersuara. Betul ya Pak Le? Bang Milo. Aku patuh Pak Pastor. Sejarah bahwa ada itu kerbau yang berupa kayu yang berasal dari Sadar. Nanti kalau diwawancara kamu mau ya sebentar ya, akhir acara ya. Silaji mengucapkan Nanti kita foto bersama situ. Keluarga besar masyarakat Kota Kayu. siapa yang dia kenal? Sini, ini Mama sini. Ini naik masuk di tembak juga. Biar satu saja. Masakan semua. Mana Lilin Kak? Itu Mak syuting Parlis. Itu ada. Ada banyak ya. Ada. Jadi uang ini ya. Dalam tamat yang teknik. Alam itu kau. Sini saya kasih. Sini. Ikut mereka. Nanti jatuh garis-garis. Kenali. Tahu. Tahu. Kenal kan? Tidak kenal deh, tidak kenal. Gimana itu? Ini saja saya salam nih. Iya. Enggak usah saya salam di sini. Selamat datang sama Bapak. Selamat Natal. Natal tahun baru. Natal sayang. Selamat. Sekarang berlada. Apa lagi nih? Dari mana? Orang aja. Saya
Tidak salah masuk. Iya telah harus saya merayakan tahun baru mendatangkan keselamatan dan baru. Sini kalau tidak diri. Anak-anak kumpul di atas dulu. Kali bang. Seperti yang lebih lanjut. Tidur. Mas, ada lagi. Ada lilin di sini. Oh ya, iya. Selamat tahun baru. Mohon perhatian untuk semua Bapak Ibu keluarga perhimpunan masyarakat Pabutayu yang menjemput pada tahun di depan supaya diarahkan ke depan. Di depan masih banyak kursi yang kosong. Ayo Pak. Selamat silakan. Halo. Selamat sore. Selamat Natal, selamat tahun baru. Selamat Natal tahun baru. Saya kira mau tersesat tadi Pak. Sudah biasa. Saya pernah masuk di sini tersesat. Saya belum tahu itu. Saya dulu saya ikut. Saya pernah lewat situ. Kalau orang bilang di situ. Oh iya. Juga. Malu-malu saja deh. Jelek nak kamu. Malu-malu. Kenapa malu-malu? Siapa suruh malu? Kaget dia orang teraja aku ini sekali.
barisan itu Halo, halo, selamat Natal tahun baru. Selamat Natal tahun baru. kan jadi sebelah. Banyak yang foto. Iya masih ya betul. Aduh kenapa udah sudah ada macam-macam. Kerja. Selamat Natal. Saya tidak kenal, saya tidak kenal. Tidak mau. Tidak biasa, sudah biasa. Oh tidak jamin batal. Tabe. Ya. Saya berdiri di situ. Halo. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Natal 2025 dan selamat Tahun Baru 2026. Yang terhormat Pastor Paroki Pastor Stefanus Chandra dan hamba-hamba Tuhan. Ketua Kastor Bapak Niko Samara SEME, Ketua Kembat Bapak Rotrianus Pasa SE, Ketua-Ketua Kerukunan Kota Kendari. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, laporan ketua panitia. Yang ketiga, ibadah. Dan yang keempat, sambutan-sambutan. Dan yang kelima, istirahat. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita saksikan dance dari anak-anak kembar. Kepada anak-anak dipersilahkan.
selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Bapak Hendrik Lolopayu SP dipersilahkan dengan hormat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tahun baru saya ucapkan bagi semua keluargaku di dalam lingkup keluarga masyarakat Batu Talu dan semua para undangan yang sempat hadir pada sore menjelang malam hari ini. Sebelum saya masuk di dalam laporan, saya ingin mengklarifikasi sedikit karena banyak teman-teman saya di sini yang tahu status saya. Mungkin dengku mimeku tanda-tanda kok, oh ya mau tutup saat endo jadi ketua panitia Kembat. Maka nasang mau telusuri alurnya sehingga saya bersiap untuk menjadi anggota Kembat dan sekarang saya diizinkan oleh pengurus untuk menjadi ketua panitia. Untuk lebih jelasnya silakan nanti bertanya kepada Ketua Kerukunan Masyarakat Batu Talu. Ada Bapak Pasa yang bisa jadi narasumber mengenai hal ini. Baik, kita lanjut. Yang saya hormati Bapak Pastor Stefanus Chandra yang berkenan hadir untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sebentar di tengah-tengah jemaat. Yang saya hormati Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta dari berbagai denominasi gereja yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Kasih Turusan Nasang Torayan Bapak Niko Samara SE ME yang berkenan hadir bersama-sama kami pada malam hari ini dalam perayaan Natal. Yang saya hormati Bapak Ketua Kerukunan Masyarakat Batu Talu atau yang lazim disebut Kembat di lingkup Kota Kendari, Bapak Doktrianus Pasa SE. Yang saya hormati ketua-ketua kerukunan di bawah naungan Kastor yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pemerintah setempat yang boleh hadir atau yang mewakili, yang berkenan memberikan kami izin untuk melaksanakan kegiatan perayaan Natal pada malam hari ini. Dan yang saya kasihi semua saudara-saudaraku dalam lingkup Kerukunan Masyarakat Batu Talu yang boleh hadir pada malam hari ini. Izinkan kami selaku panitia menginformasikan atau melaporkan beberapa hal mengenai mulai dari persiapan, mulai dari pembentukan panitia, persiapan dan apa-apa yang kami laksanakan. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat pimpinan tuntunannya lah sehingga pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama. Oleh karena Dia yang menuntun kita dari tahun menapaki tahun 2025 dan kita boleh diizinkan melangkahkan hidup kita masuk di 1 Januari 2026. Perayaan Natal di dalam Kerukunan Masyarakat Batu Talu merupakan suatu program pengurus tahunan. Jadi setiap tahun perayaan Natal di dalam Kerukunan Kembat dilaksanakan dan uniknya sudah ditentukan waktunya setiap 1 Januari. Alasannya apa? Alasannya jadi kita merangkaikan bahwa kita bersyukur atas kehadiran Sang Juru Selamat di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua selaku umat manusia, dan kita bersyukur kita boleh diizinkan oleh Tuhan untuk melangkahkan hidup kita masuk di dalam tahun berikutnya 1 Januari. Ya. Ada
Adapun tujuan daripada perayaan Natal kita pada malam hari ini tidak terlepas daripada tema dan subtema yang kita lihat di depan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan subtema melalui hikmah Natal kita wujudkan karya penyelamatan Allah dalam keluarga kerukunan masyarakat Batu Talu. Jadi berdasarkan tema dan subtema ini kita harapkan karya penyelamatan Allah boleh kita wujudkan melalui tingkah laku kita, tutur kata kita kepada sesama, dengan meneladani apa-apa yang diajarkan oleh Sang Juru Selamat itu sendiri. Oleh kaum bapak, kegiatan lombanya tidak bisa ekspos di sini. Nanti kalau dipecahkan sama panitia siapa-siapa yang jadi juara kita akan tahu sendiri. Oke, dan kegiatan puncaknya pada malam ini adalah ibadah dan perayaan Natal sebagaimana yang kita laksanakan pada sore hari ini. Adapun kegiatan-kegiatan yang kita sudah laksanakan tersebut tidak terlepas dari biaya-biaya yang akan kita gunakan di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut. Biaya-biaya itu sumbernya dari yang pertama, kami di dalam keluarga Kembat itu menjalankan iuran bulanan khusus untuk Natal tiap bulan. Kemudian yang kedua, kami setelah terbentuknya panitia, kami mengadakan basar-basar aksi masak untuk penggalangan dana. Kemudian yang ketiga, kami juga mengadakan seragam kaos untuk seragam anggota keluarga. Melalui kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor yang telah berkenan hadir dan akan memberitakan firman Tuhan di dalam tengah-tengah jemaat malam ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang telah mempercayakan kegiatan ini untuk kami nahkodai sejak dari bulan Februari dibentuk panitia sampai saat ini. Berbagai macam lika-liku yang kami lewati sehingga kegiatan ini boleh terlaksana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini di dalam mengikuti bersama-sama dengan kami untuk merayakan dan beribadah menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku panitia, kepada saudara-saudara jadi ketua panitia. Saya sanggupi karena saya tahu di dalam kerukunan keluarga Batu Talu itu mereka tidak akan berdiam diri ketika ada sesuatu yang akan kita kerjakan. Itulah yang menjadi kebanggaan kami di kerukunan keluarga Batu Talu. Ketika dulu masa pastor yang menyangkut dengan hubungan kekeluargaan, saya menyatakan bahwa saya layak untuk menjadi anggota kerukunan Batu Talu, dan saudara-saudaraku yang ada di kerukunan ini mempercayakan saya selaku ketua panitia pada saat ini. Dan itulah yang menjadi dasar kami bahwa seberat apapun pekerjaan yang akan kami kerjakan, ketika kami kerjakan secara bersama-sama, pasti semuanya terselesaikan dengan seizin Tuhan. Iya, pada akhirnya kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf kepada kita sekalian, juga kepada pengurus jika mulai dari persiapan sampai acara pada malam ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada persiapan yang tidak sesuai dengan harapan pengurus, dan mungkin ada daripada tamu-tamu yang kami dudukkan tidak sesuai pada tempatnya. Dari tempat ini kami mohon
dimaafkan. Dan akhir kata kami ucapkan mewakili seluruh panitia dan seluruh keluargaku dari kerukunan keluarga Batu Talu, selamat Natal 25 Desember 2025 dan selamat Tahun Baru Januari 2026. Tuhan memberkati kita semua. Demikian saya ucapkan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus dan lilin akan dinyalakan yang akan diwakili oleh keluarga besar Kembat. Yang pertama yang mewakili orang tua Bapak Yohanes Mali, yang kedua yang mewakili kaum Bapak Andreas Rerung, yang ketiga yang mewakili kaum ibu Kates, yang keempat yang mewakili pemuda yoga, yang kelima yang mewakili anak-anak flow. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putra, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan ibu yang melahirkan putramu ini dalam merenungkan, menerima, dan melaksanakan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari, khususnya di tengah keluarga dan di tengah keluarga besar Kembat ini. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita duduk, kita buka hati bagi sabda Tuhan. Berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Pergilah Harun, kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau, hadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah Harun mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur.
suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Abe di padololamban di pombekna di poindokna laninan yate. Ya, permisi untuk para suster dan Pak Pendeta. Ya, orang Toraja itu sangat sopan. Jadi kalau mereka mau mengatakan permisi itu sangat puitis. Saya senang ya belajar kesusastraan Toraja. Sebenarnya cuma satu saja ya, permisi ya itu, tapi ini dikatakan berulang-ulang dengan ya itu dengan bingkai puitis yang luar biasa. Tadi ada komentar, wah Toraja tuh Tuhan Yesus le, ya lahir dan komponan. Saya bilang itu tidak salah. Ada 3 tempat teman-teman di tempat kita ini yang sebenarnya mau menunjukkan inkulturasi. Yang pertama ini lilin. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, cahaya dan ya keilahian itu dinampakkan dalam terang. Dan persis ini dikatakan, ini simbol. Kemudian yang itu, ya ini pohon pinus dari Kembat, Batu Talu. Ah, sahabat kami Yesus itu pinus pohon ya mau pinus na Kembat ya. Tapi teman-teman terkasih, kita harus tahu, ini tidak ada dalam budaya Asia, tidak ada. Ini budaya Jerman dan Belanda. Di Jerman dan Belanda, pohon pinus itu dikatakan Tannenbaum. Tannenbaum itu kan dengan semua musim. Jadi dia selalu hijau. Mau musim rontok, musim gugur, ya, mau musim dingin, dia tetap stabil. Ini pohon pinus, ya, teman-teman. Sehingga kalau orang Kembat, ya orang Batu Talu, bawa Yesus ke dalam tongkonan, wah natongan toh. Tidak salah. Bahkan kamu lebih maju. Saya diprotes di Mandonga karena kandang Natal tahun ini itu ya betul-betul modelnya tongkonan. Nah, Toraja ketukon Yesus. Pokoknya. Toraja. Ya. Misalnya rakyat tuh berhasil itu dan tuh ya di sana Gabriel Yesus penyerangnya Arsenal pertandingan. Ya. Itu. Hanya kan orang Toraja itu sopan sekali, tidak ada yang mau pakai ya nama Yesus. Karena kalau orang Kembat pakai nama Yesus, banda keliu itu sangat bukan. Ya, itu dako baga-baga ya. Ya, itu. Makanya salah satu hal yang bagus sekali itu dalam budaya Toraja, namanya orang Toraja itu selalu pakai yang paling buruk. Baptisan pertama di Jadi kalau saya mau ini ya, saya mau buka itu namanya, ini mau ketawa-ketawa, buka saja itu buku baptis. Wah, ada kali itu sana. Ya, itu. Ada di sana lah, ya itu namanya ya Matius Balau. Ya, itu tinggal dalam lubang. Itu orang Toraja. Ya. Jadi namanya itu, saya tanya orang-orang tua ketika saya belajar, ya, itu sastra Toraja. Yesus itu sangat banyak. Oh,
itu sahabat anak pastor, sahabat kayaknya di bombo tuh ya, di kadaki sama sahabat kadaki juga tuh bombo, ya. Jadi misalnya ke kadaki tuh ya, ini teman-teman terkasih dari infiltrasi. Ini adalah hal pertama yang dilakukan oleh manusia untuk menggambarkan yang tidak. Karena manusia tidak bisa, dan teman-teman banyak yang bilang, ya, banyak yang bilang, kenapa di gereja Katolik itu ya, banyak patung-patung. Orang Katolik menyembah patung salah. Ya. Ini adalah cara manusia sejak awal untuk menghadirkan tidak pernah sembah patung. Ya. Tidak pernah. Hanya untuk menggambarkan personifikasi namanya. Dan banyak yang bilang tidak butuh patung-patung. Oke, kalau begitu kita singkirkan salib, kita singkirkan gereja. Kan tidak butuh. Ya, itu masambayang dulu ya. Inanna tuh garonto talang batu patung ya narani ya itu. Yang cukup. Kita butuh yang namanya simbol kehadiran. Maka simbol kehadiran keluarga Kembat. Saya punya ipar juga orang Kembat. Makanya ketika ya Om Asa ini bilang, pastor nanti ya kita gabung lagi, oh ya siap ya gitu. Dan ciri khas orang Kembat itu ada dua seingat saya. Yang pertama ya kamase-mase. Kalau ini realitas ini ya itu. Jadi orang Kembat itu orang-orang sederhana. Maka kalau ada orang Kembat yang mengatakan oh ya aku mau tolok nah, oh ya ini menyangkal kesederhanaan orang Kembat. Orang Kembat itu di Makassar, ya saya lahir besar di Makassar, sampai di Kendari juga memang ya itu presentasinya adalah kesederhanaan. Maka ketika kita hadir dalam tempat yang sederhana, inilah tidak pernah merayakan Natal di gedung yang megah. Dan ingat, Yesus memilih tempat paling sederhana untuk hadir, untuk lahir. Maka orang Kembat mempertahankan tradisi ini. Coba tongan na iya ka masing-masing dika. Lah dia apa? Ya, ya lah dia apa? Nasusi mo to. Ya, itu. Ya. Saya ketemu orang Kembat, ada Pastor Martinus di sini. Orang-orang Kembat di perantauan di Mamuju ya. Mamuju itu maju mundur jurang. Ya. Ini ya. Orang Kembat ini ya ciri khasnya barani. Ya. Apa? Buka hutan. Ya, buka hutan itu dan dia tebas kiri kanan, kayu besar, kayu kecil, selesai. Lalu dia mulai tanam coklat. Tanam coklat, coklatnya setinggi ini. Datang ya teman-teman Bugis, dia bilang, "Oh, ben matu ano, ben matu padang mi. Ubeng kami 100 juta." Wah, orang Kembat bilang, "Nah, kayaknya dipakai sentong na dibuka teh ano, ya." Dibuka teh kebun, oh langsung nabalukan. Kayak nareken tuh, ya. Pira tuh bobo dia, dia terikannya dari pira tuh waktu dipakai, ya. Menarik ya, itu jadi ya ini ya. Ambil lah kok kamu ambil indoku ya, sama Pastor Chandra tuh, ayolah taruh bang, ya. Karena letaknya Kembat itu lebih dekat ke Makale. Tania kampungna papa sola dua ya. Kalau orang Sadan itu mesimba to Sadan ke Makale itu matusok mata bale ya, itu langsung ya itu ya. Ini jadi Allah hadir dalam kesederhanaan. Orang Kembat ya melaksanakan apa yang menjadi inkulturasi pertama. Allah hadir dalam kesederhanaan. Kedua, cara Allah hadir itu dan cara dia memilih orang untuk menjadi saksi kehadirannya itu memang orang-orang sederhana. Kalau kita baca seluruh kitab suci, siapa yang menghalangi Yesus sebenarnya? Orang-orang besar, tokoh tua ya, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang yang sebenarnya mengerti kitab suci.
justru orang-orang ini yang memusuhi Yesus. Orang yang sebenarnya dipanggil untuk mengerti. Ambil Indo Kusinuku Solanasan, saya 16 tahun di seminari mendampingi calon-calon pastor. Yang banyak saya kasih keluar itu justru Tomanarang, yang pintar-pintar. Kenapa? Yang paling sulit bertobat itu, yang itu Tomanarang. Di keluarga Kembat, yang paling sulit dibujuk itu yang dipanggil Papa. Ya. Kokapua. Itu. Yang paling sulit. Karena mau jalankan les saja, kan orang Kembat begitu. Dijalankan les. Ya. Tidak mau nak kasih keluar uangnya. Pertanyaannya banyak sekali. Lagi apa teh? Ya. Apa tujuan untuk sing? Kita berbagi apa yang kita bisa. Kalau kita punya beras, kita berbagi beras. Iden singkat, ya itu ya kita bagi uang. Ada pepatah dalam bahasa Latin, nemo dat quod non habet. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punyai, apa yang kita miliki. Allah memiliki keselamatan kekal. Itu yang dibagi kepada kita melalui cara yang sederhana, bukan cara yang luar biasa. Enggak. Satu-satunya yang luar biasa itu ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria, suami, lalu ya malaikat menjelaskan kepada dia kuasa Allah yang maha tinggi akan turun ke atasmu. Ya, nada tebang itu Maria, hamil, ya, itu. Karena Allah mau, gitu. Allah mau, ini satu-satunya yang luar biasa, itu ya, itu. Allah mau dengan cara yang luar biasa, dia mengandung dari Roh Kudus, selesai. Kita ndak usah ini kenapa Allah buat begitu. Banyak ya, ada yang pernah tanya kepada saya, kenapa Allah buat begitu, pastor? Nanti kau masuk surga baru kau tanya, Cis. Itu. Yang kau tanya saya, mana kau tahu? Ya, dia yang berbuat, saya yang kau tanya. Bagaimana itu? Ya, itu. Sama ada yang pernah baga-baga tanya saya, pastor, tolong minta bantuan Mbak Susi. Nah, masih saya mau Susi Sola. Ya, iti panakan mina tayo bang kateo wasile na. Ya, mereka susi itu cara namang gara-gara. Aku tanda orang to. Saya bilang pertanyaan banget ya. Kalau kamu mau tahu, kamu tanya itu yang banyak-banyak nanya. Mereka susi itu memang gara-gara. Ya, itu syarat kurangi-rangi. Ya, ini aku tahu. Kurangi-rangi kemurai komi harus komi ya korosola na dento sarana cipito sisito ya itu sisito lana tadi bukan itu pastor apa nantangnya ya saya punya syarat teman-teman di Mandonga itu ada sebelum perkawinan ada yang namanya kursus persiapan perkawinan. Ada satu tema yang tidak pernah saya jadi kalau ada yang tanya, pastor, bagaimana caranya menghadapi istri cerewet? Saya ikutan deh. Nama saya bainingku. Ya, rumah saya punya, tangganya tidak ada. Ya, jadi tidak ada rumah tangga. Ya, saya tidak mau kasih. Ya, saya tidak tahu. Apa yang saya tidak tahu, ya itu tadi. Apa yang saya tidak tahu, tidak mungkin saya beri. Maka, ya saya juga tidak mau jadi pembohong. Kalau ada yang menasihati, pastor yang menasihati, relasi suami pabut itu. Kata saya, ya, itu. Tidak tahu apa-apa, maka saya tidak mau jatuh dalam dosa. Iya. Langsung bang, tokoh itu daripada akun beni teori lah ketandai uratai ya. Ini yang pertama, Allah hadir dengan caranya, dan cara Allah hadir itu bukan kepada ya dan bagi orang-orang besar, dia hadir bagi orang-orang kecil. Sisi kedua dalam tema itu tadi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Persis Yusuf dan Maria yang menerima wadah keselamatan ini, ambe Indo Kusinuku Solanasan, mereka ikut semua yang diperintahkan oleh Allah. Ikut semua.
Maria mengatakan dalam Lukas 1 ayat 38, Ego ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Ini bahasa aslinya, ya. Itu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria terbuka untuk karya keselamatan. Nah, sebagai warga Kembat, kita ini bisa berkumpul semua karena ada keterbukaan hati. Panitia kan hanya mengundang, ayo kita kumpul, ayo kita galang dana. Tapi kalau kita punya ketertutupan hati, wah, nggak bisa. Nah, kebetulan ada Pak Niko di sini. Ada warga Kastor meninggal. Lalu saya diberitahu, Pastor, bisakah kita singgah doakan itu, ya, warga Kastor yang meninggal? Oh bisa, ya, itu. Saya mampir, saya kaget, saya hitung. Biasanya kalau Kastor itu meninggal, tidak bisa dihitung, ya. Ini cuma 16 orang. Jadi saya bertanya, buku tanah itu, oh ya, Den Papa Jolo, ya. Mereka susina, kayak bang teh warga Kastor teh. Dia tarik saya ke samping, dia bilang, Pastor, ini orang kalau diundang ya perkawinan, kayak narampo, keden tomate, kayak bang ditiro tulindona, tidak pernah kelihatan. Ketika dia sendiri mati, orang Toraja tidak tahu bahwa ada orang Toraja meninggal. Itu. Melalui cara sederhana, kita sama-sama menderita. Ini undangan. Saya ya ambil itu Kusunu Kusolanasan. Kamu tahu saya tidak punya anak, tapi selalu banyak yang mengaku, Pastor, saya ini anakmu. Dalam hati, kapan saya ini dikenal dengan tantinya atau ya kenapa tiba-tiba ada anakku, ya. Bahkan ya di Kadundung, ya Pondingau itu perbatasan. Jadi Sungai Masupu sebelah timur itu Pondingau, ya, itu sebelah barat itu ya ini Desa Tabak, itu perbatasan. Saya kaget. 2015 saya jalan, dulu saya melayani di situ 2003 sampai 2007. Ya, datang satu bapak muda namanya Duma. Gitu. Ada ke Duma. Oh, Duku Manuk. Ya, Duma. Ya, itu dia mau di pasar dia dulu. Dia Duma, Duku Manuk, ya. Ini, ya. Jadi saya kaget tiba-tiba dipanggil. Ya, Bapak Chandra. Saya balik. Saya kalau dipanggil ini, oh ternyata dia. Oh kamu ada di sana Bapak Chandra, iya. Ya, dia tuh pihak-pihak usahanya sangat nih. Stefanus Chandra. Wah, bahaya teh. Saya bilang, kayak rampoin dia uskup sembunyi kok, nih. Takut aku uskup, turut aja teh. Ya, ambil dua kesini Kusolanasan. Kehadiran kita dan sapaan Allah itu bukan hal yang luar biasa, yang biasa-biasa. Yesus, kenapa dia hadir dalam kesederhanaan? Supaya kita tahu Allah itu memang memakai kesederhanaan untuk hadir di antara kita. Supaya apa? Kita tahu bahasa Allah. Bahasa Allah itu adalah bahasa panggilan. Oh, dan ya keluarga kita sakit, kita kunjungi. Keden sehingga sini ya kita bagi. Ini sapaan Allah, ini cara Allah berbicara. Bukan hal yang luar biasa. Beberapa orang tanya saya, Pastor, kamu bisa berbahasa roh? Woi, tidak pernah kali berbahasa roh. Woi, ada beberapa teman itu berbahasa roh. Bagaimana itu bahasanya? Bahasa apa tuh? Bahasa bagaimana? Itu, ya. Banyak kan yang begitu, ya, bahasa roh. Saya bilang, 1 Korintus 12, bahasa roh itu anugerah, ya, yang diberikan oleh Allah. Sekaligus pada saat itu ada yang diberi karunia untuk menerjemahkan bahasa roh. Jadi tidak bisa dipelajari. Apalagi ada bahasa roh. Ya, ototoi namanya itu. Ya, itu. Mitandai raka tua, apa napok ada pung matua. Keliru, ya. Teman-teman terkasih, kalau ya itu kalau boncengan motor kosong silakan dibonceng, kecuali boncengan motorku ya IMG Tomatesek, ya
Itu cuma tomatesik yang saya mau bonceng. Kalau nona-nona ya jangan. Pernah dimarahi. Ya, berpulang tak dari ya stasi Patua, kutiro nona guru. Ya, malingkah. Jadi kutanai. Lama lima bapak ini nona guru. Nah kalau malen ala ko pasa. O nasidak pi gereja. Jadi kok hindi ko ku bonceng ko mi. Momennya cuma 10 menit. Oh diceritain 2 minggu di KO. Ya, itu. Setelah 2 minggu rampo mo tuh papa-papa pengurus gereja. Nah kola ko aku. Hubungan dia khusus tapi tak enak melok. Nami bonceng-bonceng bang tu nona guru. Ya. Kai patu ya. Nona-nona pa, namaning pa, ya itu. Tapi waktu cowok nah, waktu saya bonceng tidak kutanya bilang ada mi pacarmu tidak, ya itu. Waktu ku bonceng juga, ya tidak pernah kulihat dulu maning rakatai, ya tidak pernah saya lihat dia cantik atau tidak ada. Wih dalam hatiku rugi liuna teh 10 menit tidak ada kemesraan. Kena aku tandai, kubate nona guru malelangan rantai pau dulu, namanya diputau, ya mentama makale, na mentama sangala, ya impas, ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya bilang kures mana ambe Indo. Kenapa? Keselamatan bagi saya adalah sapaan mereka untuk menyelamatkan panggilan saya, dan bagi saya inilah keselamatan. Kenapa mereka datang menegur saya? Supaya ya saya punya panggilan selamat. Karena orang Jawa bilang apa? Witing tresno jalaran soko kulino. Dari tidak ada apa-apa, tetapi selalu bersama-sama, akhirnya ya timbul rasa suka. Dari rasa suka cikobi-kobi. Nah, bahaya motor. Ya, itu. Jadi ini keselamatan yang nyata. Orang-orang tua ini datang, mereka mau saya jadi pastor yang baik, jadi mereka menegur saya. Maka yang keluar dari mulut saya, ambil itu orang bisa kami ubah. Yang terjadi banyak tersinggung, tidak menerima. Itu. Tadi yang urusan mite, wah salah. Ini karena teman-teman yang lain mencintai kita dan mereka mau kita selamat. Maka mereka menegur, mereka menyampaikan yang benar. Apa salahnya kalau kita katakan kira semangat, maka berof. Justru karena mereka mencintai kita, maka mereka berani menegur kita. Ambil indoku sinoku solanasang ya. Paling banyak disorot di gereja Katolik itu para pastor sendiri, tapi saya punya umat 2.800. Jadi kalau ini saya datang itu selalu ditanya, dengan siapa pastor? Sendiri kak. Kenapa sendiri? Memang harus sendiri pada. Ya. Kalau berdua kali ini, nak kau tanya, siapa itu? Panjang, gosip lagi. Ya. Itu. Ya. Jadi teman-teman terkasih, hal yang paling sederhana, keselamatan bisa kita rayakan dengan cara apa? Mari kita saling mengingatkan, mari kita saling menegur, dalam cinta, mari kita saling mengarahkan. Demi keselamatan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Khembat ini, semoga hamba-hambamu ini, ya Bapa, sungguh-sungguh menjadi wadah yang terbuka bagi semua warga Khembat kerukunan masyarakat Batu Talu ini yang sedang sakit, menderita kelemahan fisik. Turunkanlah tangan kasih kesembuhanmu atas mereka, dan mampukanlah kami untuk mengunjungi mereka, menyapa mereka dalam rasa persaudaraan dan cara yang paling sederhana namun penuh pelayanan bagi kesembuhan mereka, bagi kebahagiaan mereka. Kami mohon. Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersyukur bersama dengan hamba-hambamu yang Engkau utus menjadi panitia Natal dan Tahun Baru tahun ini bagi semua hambamu, anak-anak Khembat. Semoga seluruh pengabdian pemberian diri, pelayanan anak-anakmu ini Engkau rahmati dengan berkat-berkat-Mu,
Anugerahkanlah kebahagiaan kepada anak-anak-Mu ini, kebanggaan bahwa dalam pemberian diri dan pelayanan mereka menghadirkan diri-Mu sendiri. Kami mohon, Allah Bapa kami, semoga kehadiran-Mu di tengah-tengah kami mendorong kami untuk menghadirkan Dikau setiap saat, setiap waktu, saat kami Engkau undang untuk menyatakan diri-Mu dan cinta-Mu. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu sebagai lagu syukur dan persembahan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau dengan kasih-Mu memperkenankan kami untuk berkumpul bersama memuliakan Dikau. Kami sungguh bersyukur Engkau menyapa kami dalam kesederhanaan, menyatukan kami, kerukunan keluarga Kembat ini, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Dikau. Tuntun kami agar seluruh kehadiran kami, serah diri kami kepadamu, sungguh menyatakan iman kami dan rasa kekeluargaan yang ingin kami rayakan dalam kebersamaan Natal dan Tahun Baru ini. Semoga semuanya ini menuntun kami untuk memuliakan Dikau dalam kesederhanaan tindakan yang akan kami laksanakan kelak di tahun yang baru ini, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita satukan dalam doa-doa yang diajarkan Kristus ke surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita menyambut berkat Bapa yang Maha Kasih, pilih anak-anak-Mu ini yang setelah mendengarkan firman-Mu, hendak yang sederhana, namun siap sedia untuk melaksanakan perintah dan kehendak. Semoga berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu ini, atas keluarga mereka, atas usaha dan kerja keras mereka, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibadat dan perayaan Natal kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diikuti. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama
kepada Bapak Pastor Stefanus Chandra yang telah memimpin ibadah Natal pada malam hari ini. Selanjutnya kita melangkah ke acara sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Kastor, Bapak Niko Samara SEME. Kepada Bapak dipersilahkan. Salam. Bogi Melo. Pak Pendeta ini bukan asli Toraja, tapi dia yang bilang kenapa orang Kembat tidak bersuara. Betul ya Pak Le? Bogi Melo. Takut atau Pak Pastor. Mau kemana? Tahu lebih? Pak Pastor Martius yang paling keras. Sebelum saya mulai sedikit, saya mau ambil waktu. Saya melihat ketua panitia, saya agak cemburu sedikit sebenarnya Pak Ketua. Saya mau tak tahu sejarahnya kenapa dia bisa masuk Kembat. Tapi kenapa Pak Ketua tidak menggali Ketua Kastor? Adakah Kembatnya? Begitu. Saya mau cerita kalau saya itu baru tahu kalau masuk di keluarga Sepang Supira. Bapak saya Pak Pastor orang Makale asli. Kalau yang Sadan itu mertua saya, gitu. Jadi bapak saya itu orang Makale asli, dan juga konon ceritanya ini dari Opa Tarang bilang bapakmu itu ada Sepang Supirannya, begitu. Makanya saya masuk, saya kaget juga, yang Sepang Supiran, iya bapakmu itu ada Sepang Supirannya. Makanya saya datang di Kendari karena mencari bapakmu, itu menurut Opa Tarang. Akhirnya saya masuk di Sepang Supiran. Sama hayal, Pak Hendrik bisa masuk di Kembat, kenapa Ketua Kastor tidak bisa? Kira-kira. Apa tahu sedikit-sedikit meleset. Anda itu saya sebut ke Saudara Nasang. Pertama-tama saya mau menyampaikan dan mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Kepala Gereja kita. Mohon maaf, ini kalau biasa bicara depan begini keringatnya banyak. Memang akhir-akhir ini Pak Pastor keringatnya banyak. Saya coba teliti, terlalu banyak makan lunak bayi. Di mana-mana Natal, di mana-mana ditambah lagi kedukaan yang banyak. Ketua Kastor selalu berdiri terus dan dikasih yang paling enak-enak biasanya. Ya. Jadi kalau bicara begini keringat sedikit, Pak. Waiting for connection. Bukan suara saya itu. Sungguh kita bersukacita karena kita menyambut tahun baru tadi malam. Kemudian saya tanpa diundang pun saya sudah ingat di kepala kalau tanggal 1 itu selalunya acaranya Kembat. Kalau nggak salah sudah berapa kali saya datang di Kembat ya? Pak Ketua? 5 kali ya? Nah, 5 kali, sementara Kastor itu 5 tahun. Berarti sedikit hari lagi saya diganti. Gitu. Ya, satu periodenya ya. Jadi saya hafal 5 kali. Dan Pak Pendeta, Kembat itu baru masuk di Kastor kurang lebih 5 tahun ya. Nanti saya Ketua Kastor, baru Kembat boleh bergabung di Kastor. Tepuk tangan. Itu dari Pak Ketua. Jadi itu harapan saya buat seluruh keluarga Kembat. Intinya kita bangun kebersamaan. Misa kada di Portuo, pantan kada di Komate. Pada moto terus semangat, dan saya akhiri dengan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bogi Melo, Mioli kami, Tolipi, Pisang Pak.
Luar biasa keluarga. Tepuk tangan buat keluarga Kembat. Selanjutnya yang kedua, sambutan dari Ketua Kembat Dotrianus Pasak kepada Bapak dipersilahkan. Salam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini independen saja, hanya saya mengutarakan mengenai masalah budaya saja, karena sudah diungkapkan oleh Bapak Pastor dan Bapak Ketua Pastor dan Bapak Pastor tadi. Yang saya hormati Bapak Pastor, Bapak Pendeta, para suster, yang saya hormati Ketua Pastor, Ketua Kerukunan yang hadir pada malam ini pada tahun Januari 2026. Perlu sampaikan bahwa mungkin banyak yang bertanya-tanya apa itu Batu Talu. Batu Talu itu berasal dari 3 kabupaten. Kedua kita ketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia Natal tadi, bahwa kenapa bisa masuk di Simbuang Mapak, ya. Karena saya juga sudah bertanya-tanya pada orang tua bahwa memang ada sejarah bahwa ada itu kerbau yang berupa kayu yang berasal dari Sadat yang ada di Simbuang sekarang. Ratusan tahun. Iya. Kenapa bisa begitu berada? Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana cara angkutnya. Ini perjalanan sejarah. Ya. Kerbau kayu itu dipakai untuk sebagai tali untuk menjalankan adalah pusuk atau induk yang belum terbuka, masih istilahnya masih bersih, belum dikenapi oleh abu, debu dan lain-lain sebagainya. Itulah yang perjalanan sehingga bahwa kerbau itu yang ada di Simbuang. Sehingga itu panitia tadi sudah mengatakan bahwa ada kaitannya yang ada di situ. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa Pak Henry Lolopayung adalah orang Simbuang. Ya. Mengenai baju atau baju adat dari kampung kami, pada saat berapa bulan 5 Santa yang lalu kami kulturasi di gereja. Tiba-tiba ada satu anak muda dari Toraja mengatakan bahwa, "Oi, lama lero koto mate-mate." Aku gua ata itu. Tapi saya bilang, uruslah dirimu dan saya urus diriku sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Ternyata bahwa baju Toraja atau baju adat kami adalah baju putih dengan tali putih. Kapan digunakan baju putih dengan tali putih seperti saya pakai sekarang ini? Pada saat rambut tuka. Iya, pada saat rambut tuka. Seperti sekarang ini, sebenarnya kalau semua anggota Kembat pakai baju putih dengan tali putih sangat sungguh luar biasa. Tetapi hanya saya kitanya untuk mewakili semua anggota Kembat. Ya. Kami bahwa sarung laki-laki untuk masa lendang bersama dengan karung. Tetapi kalau ibu-ibu itu namanya makundai di sini. Ya. Artinya sarung ini kalau ibu-ibu atau perempuan untuk menutupi aura. Itulah perjalanan sejarah dari Simbuang kami. Untuk mensyukuri rumah tongkonan. Bisa juga disyukuri untuk satu kampung atau satu desa.
Itulah yang dipakai Mak Randi yang ada kita laksanakan. Kalau Mak Randi biasa itu tidak memakai mengayo, tetapi kalau Mak Randi putih undara itu mengayo. Itu bedanya di situ. Bagi para tamu dan undangan, mungkin karena ada tempat atau yang kurang berkenan, dan sebagai satu kata dua kata dari Ketua Kembat yang tidak relevan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mohon maaf. Semoga kita semua tonton kiskamase sekali anak Bapak Mempipiki wai marulin di Solanasa kepada pada motor kure semangat. Salam. Kita masuk pada acara tarian, yaitu tarian tradisional Mak Randi. Bagi Bapak Ibu yang ingin matoding, dipersilakan. Yang berasal dari Simua. Ya, tarian tradisional ini dibawakan oleh anak-anak yang mereka ini semua lahir di kota Kendari. Lagu sang suluran kesultanan sang lekom kami Matoning mengabarkan satu syukur bagi anak-anak kita yang masih tetap mencintai budaya dari kampung halaman, khususnya dari Simbuang Wapa.
Toning yang kalau saya lihat tadi ini sudah dipadukan dengan tarian ya seni Magelu lah kalau di padukan tadi ya, jadi bukan hanya Mak Randing. Kalau karena Pada acara berikutnya yaitu persembahan paduan suara dari anggota Kembat. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan.
saudara sekalian, marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, karena Engkau telah melawati umat manusia lewat kehadiran Yesus Kristus yang kami rayakan pada hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kesatuan dan pengorbanan dari keluarga besar Kembat. Kami bersyukur pula ya Tuhan atas keberagaman ini. Kami telah menerima berkat rohani dan pada saat ini sebagai bukti cinta, kesatuan dan pengorbanan dari semua keluarga besar Kembat, kami akan menyantap makan bersama. Berkatilah makanan yang telah disiapkan lewat tangan kasih dari semua orang yang hadir pada saat ini. Kiranya makanan dan minuman yang akan kami santap malam ini menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan segala misi yang telah Engkau percayakan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua doa ini kami persembahkan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terus apa? Kepada Bapak silakan pastor. Dua. Langsung buka. Sister lagi. Bisa nih. Sister siapa? Dua. Oke. Nomor dari Pak Pastor. Silakan mendengarkan nasibnya. Nomor 100. Silakan lihat nasibnya di kertas. Nomor 100. Ayo naik sini, naik. Iya. Selamat datang ya, selamat rajin datang ya. Kalau datang lagi ke depannya. Kedua yang bernasib mujur. 230. Ayo cepat, ternak ini lagi. Wih. Keterukun. 230. Mana? Ayo cepat. Terlambat, yang lambat itu berarti ada samuran. Cepat. Kerjasama yang baik. Mana nomor? Namanya naik. 230. Kemudian dengan nomor 133. 133. Iya, Bapak ya. Polisi ya. Satu lagi. Sister. Pak Pendeta. Iya, yang selanjutnya nomor 125. Ayo cepat. 125 ayo. 125. Oh, ada. Sari ini hadiahnya ini. Mana? Kasih lihat. Ya.
dan selamat tahun baru 2026. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.